Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kuduskan kami, dan Tuhan yang berikan hikmat kepada kami untuk mengerti bagian yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita, atau Allah bersama dengan kita, memiliki arti bahwa Allah hadir bersama dengan umatnya, atau Allah hadir bersama dengan kita. Dan kehadiran Allah di dalamnya tersirat bahwa ada suatu hubungan yang terjalin di antara dua pihak. Kehadiran Allah pada perjanjian baru, di mana Yesus datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia. Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Kalau begitu, bagaimana kehadiran Allah dalam perjanjian lama? Pada awal sejarah manusia menikmati kehadiran Allah yang sangat dekat dan sangat akrab di Taman Eden. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan Allah. Artinya bahwa mereka mempunyai suatu hubungan yang sangat dekat. Mereka mempunyai suatu hubungan yang sangat akrab, sehingga langkah Tuhan Allah pun mereka sangat mengetahuinya, mereka sangat mengenalnya. Ketika Tuhan Allah datang mencari mereka, jika kita mempunyai hubungan yang baik, kita mempunyai hubungan yang akrab dengan seseorang, pasti ada ciri khas yang kita ketahui, atau yang sangat kita ingat, atau yang sangat kita hafal dari teman akrab kita ini. Demikian pun Adam dan Hawa. Langkah Tuhan Allah pun mereka sangat mengenalnya. Itu terjadi pada waktu Adam dan Hawa mereka belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dipisahkan dari kehadiran Allah. Kehadiran Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai hubungan yang sangat harmonis, mempunyai hubungan yang sangat indah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia menjadi rusak, sehingga mempengaruhi kehadiran Allah secara langsung dengan manusia. Sepanjang zaman perjanjian lama, Allah mengungkapkan dirinya secara khusus dengan berbagai cara, yaitu melalui simbol-simbol. Yang pertama, yaitu mezbah.
di mana mezbah ini dibangun oleh umat Allah dengan berbagai alasan. Tapi salah satunya adalah untuk memperingati perjumpaan dengan Allah. Contohnya adalah Abraham dan Gideon. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Yang kedua, tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api juga merupakan lambang dari kehadiran Allah, di mana tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan melindungi mereka dari pengejaran Firaun. Ini memiliki arti bahwa Allah menyertai, Allah memelihara dan membebaskan umatnya. Yang ketiga adalah kemah. Kemah juga merupakan lambang dari kehadiran Allah di tengah umatnya. Kemah disebut juga dengan rumah Allah. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah tabernakel, yang berarti tempat tinggal Allah. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 dan ke-9. Kemah adalah tempat Allah bertemu dengan umatnya. Dan yang keempat, tabut perjanjian. Tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Allah yang sangat penting bagi umat Israel pada waktu itu. Di mana ketika bangsa Israel menghadapi peperangan, dan pada saat itu tabut Allah sedang bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan mengalami kemenangan yang gemilang. Tetapi pada waktu tabut perjanjian Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka pada waktu mereka menghadapi peperangan, maka mereka akan mengalami kekalahan total. Dan tabut perjanjian ini mempunyai arti bahwa kehadiran Allah yang memberikan kemenangan dalam masalah yang dihadapi oleh umatnya. Yang kelima, bait Allah. Bait Allah adalah bangunan yang sangat penting. Bait Allah adalah bangunan yang sangat berarti bagi bangsa Israel. Bait Allah bukan hanya sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya atau di tengah bangsa Israel, tetapi juga dipahami sebagai tempat tinggal Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehadiran penyertaan Allah kepada umatnya melalui simbol-simbol dalam perjanjian lama. Lalu, bagaimana pemahaman kehadiran dan penyertaan Allah dalam perjanjian baru? Untuk mengerti itu, kita akan melihat ayat-ayat Alkitab tentang janji Tuhan akan penyertaannya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, janji Allah. Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-17 disebut roh kebenaran. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Roh Kudus
yang akan menyertai umatnya sampai selama-lamanya atau sampai akhir zaman. Yang kedua, tentang bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Setelah kita mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti arti kehadiran Yesus Kristus dalam rupa manusia. Tuhan mengambil rupa manusia dalam bentuk yang terbatas untuk menggenapi hukum Taurat, bahwa dalam bentuk tubuh manusia, dalam ketaatannya, Tuhan Yesus mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Artinya bahwa Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah umatnya. Yang pertama, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah untuk memperbaiki hubungan atau persekutuan yang telah rusak antara manusia dan Allah. Yang kedua, kehadiran Yesus di dalam dunia adalah untuk memberikan kemenangan kepada manusia dari perbudakan dosa. Penyertaan Yesus melalui Roh Kudus kepada kita tidak terjadi secara otomatis, juga tidak dipaksakan, melainkan penyertaan akan diberi jika kita memintanya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Roh Kudus tidak akan bekerja jika kita tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bekerja. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan logika kita sendiri. Kita mengandalkan orang yang mempunyai kekuasaan. Kita mengandalkan sesama kita atau keluarga kita dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus akan menyertai atau hadir jika kita memberikan kesempatan Roh Kudus itu untuk bekerja dalam hidup kita. Seperti dalam perencanaan kita, dalam pekerjaan atau usaha kita, dalam rumah tangga kita. Roh Kudus memberikan penghiburan saat kita berada dalam kedukaan. Roh Kudus memberikan kekuatan saat kita lemah. Roh Kudus memberikan solusi saat usaha kita terpuruk. Roh Kudus akan menyembuhkan saat kita sakit. Dan akan memberikan kemenangan bagi kita dalam segala hal. Termasuk situasi yang kita alami pada saat ini. COVID-19 yang semakin merajalela.
sudah berbulan-bulan kita berdoa, meminta Tuhan Yesus untuk menolong kita, agar memberi solusi. Tetapi tanda-tanda akan berakhirnya COVID-19 ini tidak terlihat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana solusinya supaya pandemi ini cepat berlalu? Jawabannya hanyalah satu, yaitu ketaatan. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Sebagai kesimpulan, pertama, kehadiran Immanuel ke dalam dunia untuk memperbaiki hubungan atau persekutuan antara Allah dan manusia. Yang kedua, kehadiran Immanuel di dalam dunia untuk memberikan kemenangan kepada manusia dari perbudakan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyertai kita jika kita minta dan memberinya kesempatan untuk menyertai kita. Yang keempat, Natal tahun ini memberi arti bahwa ketaatan bisa menyelesaikan masalah, yaitu taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, dan pastinya COVID-19 ini akan berlalu. Yang kelima, beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masuk tahun 2021. Memasuki tahun baru, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun yang baru mempunyai tantangannya tersendiri. Sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Allah Immanuel tidak akan meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat kepada Allah dan taat kepada peraturan yang ada sesuai dengan tuntutan zamannya dan menyesuaikan pola hidup yang baru. Karena tidak mungkin kita hidup seperti hari-hari yang telah berlalu. Pada kesempatan ini, saya juga mau ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan. Biarlah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.